Selamat pagi Bapak Ibu, di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali di seminar online Indonesia Belajar. Indonesia Belajar ini adalah sebuah media belajar untuk kita semua yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store. Nah, salah satu program unggulan kita adalah seminar online seperti yang sedang Bapak Ibu ikuti pada pagi hari ini. Semoga pagi hari ini cuaca di sekitar rumah Anda cerah, jadi kita lebih semangat untuk menghadapi hari ini. Baik Bapak Ibu, seminar online pagi hari ini menghadirkan Pak Hari Suwanda yang sudah hadir di tengah kita. Pak Hari, selamat pagi Pak Hari. Oke, selamat pagi Ya, Pak Dewa. ya, Oke, bagaimana kabarnya Pak Hari? baik Pak, luar Baik ya, biasa. luar biasa ya. Bapak Ibu, Pak Hari ini adalah trainer US Market Stock dan derivatif sejak tahun 2006 Pak ya. Nah, mulai dari tahun 2006 ya. 2006 ya. Jadi udah paham banget ya pahit 14, getirnya pasar modal Pak ya. ya. Iya. Gimana Pak? 14? 14 tahun. Oh, 14 tahun ya. Iya benar, 14 Eh, tahun. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu, tema seminar online kita pagi ini adalah menyia-nyiakan waktu atau investasi waktu. Bagaimana meraih skill membangun sumber income secara mandiri melalui kerja nyantai dari rumah. Ini kata nyantai lumayan juga ya, Pak ya. Menarik juga. Nyantai dari rumah membangun income ya, Pak ya. Iya, Oke, benar Pak. ya, baik. Sebelum kita mulai dengan Pak Hari, untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis di chat di room ini, dan nanti pertanyaan Anda saya akan bacakan di sesi tanya jawab. Dan untuk nanti ada pertanyaan bagus, Anda bisa langsung sampaikan ke Pak Hari untuk bisa di-unmute mic-nya nanti ya. Oke, baik Pak Hari, Sip. kita langsung saja. Bagaimana ini Pak? Kita membangun sumber income secara mandiri melalui kerja nyantai dari rumah. Dari rumah, Silakan ya. Pak Hari. Ya, Oke, siap. nomor satu, Pak Dewa dan Ya. teman-teman semua ya, salam kenal juga ya dari saya. Nah gini, yang pertama itu adalah kita menghargai dulu modalnya yang dibutuhkan untuk semua ini. Dan itu apa? Saya sudah siapkan presentasi ya. Jadi Ya, untuk pagi ini dan saya akan mulai. Jadi nih, kalau ya, kita nanya gitu ya, apa anugerah Tuhan yang paling berharga? Salah satu anugerah Tuhan yang paling berharga yang Tuhan berikan pada kita gitu. Nah, beberapa orang itu mungkin akan jawab, oh rezeki Pak Hari katanya gitu ya, harta. Nah, terus kemudian ada lagi, oh hasil panen gitu. Nah, terus kemudian ternak, hasil ternak gitu. Tapi saya rasa bukan ini semua gitu ya. Kenapa? Ini semua barang-barang ini, kalau misalnya suatu ketika karena ada suatu dan lain hal itu diambil, jadi apakah kerampokan, kecurian, musibah, panen gagal, ini ternak kena virus apa segala macam, mati, gagal, ini semua kalau hilang itu kita cari kembali jadi dapat. Ya, kita usaha kembali, kita bangun kembali, ini bisa gitu. Nah, akan tetapi ada satu anugerah Tuhan yang kalau sudah lewat, sudah hilang, ya wis hilang, tidak bisa balik itu. Dan itu adalah apa? Itu adalah ini, waktu. Ya, hmm, waktu ini adalah sebuah aset yang Tuhan berikan sama kita. Ya. Kalau hilang, ya wis hilang. Ya, Tuhan menganugerahkan kita maksimal satu hari itu cuma 24 jam. Yang efektif bisa kepake itu bukan 24 jam. Kita tidur sudah 8 jam, 7 jam satu hari rata-rata kita tidur, itu sudah tidak bisa dipakai apa-apa. Berarti kalau dipotong, 24 potong 3 itu cuma bisa 17. 17 kita harus makan, kita harus mandi, kita harus macam-macam, ini potong lagi berapa jam lagi. Yang efektif itu cuma tidak sampai separuhnya loh sebenarnya, ya, yang buat kita bisa gunakan itu. Nah, kalau itu dibiarkan berlalu begitu aja, ini tidak akan pernah kembali, ya. Ini kita akan ngadepin ini semua sekarang. Tapi saya sering, jadi dari bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang, saya tuh ngelihat bahwa di dunia ini kayaknya tidak ada satupun yang absolut.
sesuatu yang bagus, tidak ada yang sempurna bagus kecuali Tuhan sendiri. Sesuatu yang jelek, tidak ada yang 100% jelek semua, bahkan ini barang luar biasa jeleknya kayak begini, tapi coba dipikir, kita pagi ini bisa ngumpul kayak begini nih gara-gara ini loh, Iya, ya kan? iya, Nah, Indonesia Belajar terus kemudian punya inisiatif yang luar biasa sekali. Oke, ya kita nggak mau kalah gara-gara barang satu ini. Kita tetap mau bisa belajar. Lewat apa? Lewat online. Wah, luar biasa gitu ya. iya. Nah, dulu ya kalau kalau saya lihat di luar negeri, tadi saya sempat ngobrol sama Mas Dewa, itu trennya memang kita seminar offline itu sudah tambah lama itu tambah turun. Bahkan sebelum adanya COVID-19 ini. Nah, di Indonesia, ini seminar online ini mendadak langsung boom naik keras. Ini gara-gara apa? Gara-gara ini. Ya, Iya, iya. oke. Gara-gara ini enggak dipercepat. Jadi enggak ada sesuatu yang 100% mutlak absolut jelek gitu. Walaupun ini jeleknya musibah wala kayak begini. Nah, tapi ini ada tetap ada segi positifnya. Kita ambil positifnya, yang jeleknya ini kita berusaha untuk cegah, kita hindari, kita tanggulangin jeleknya. Ya, nah coba ya lihat, kita sekarang bisa webinar online begini kan. Beberapa waktu yang lalu, eee, sebelum Februari dah pokoknya, ya, saya kalau buka sosmed, itu isinya adalah orang komplain jalan Jakarta itu kayak gini, bener ya? Iya, Pak. Ya, macet, komplain macet tuh ndak ada berhentinya, ini selalu macet, selalu macet, apa segala macam ya. Nah, eee, apa, gara-gara COVID-19, ini kan kita semua di rumah saja. Ini ndak ada yang komplain kayak begini, "Oh gimana mau komplain, wong ini kosong kok jalanannya udah ndak ada yang keluar kok sebenarnya." Nah, ini, eee, salah satu efeknya itu jadinya adalah kita punya kelebihan waktu. Sekarang. Kita ini punya waktu ekstra sekarang gara-gara COVID-19. Ya ini adalah apa? Memang benar ada orang yang kerja di rumah saya bank, staff manager di bank, itu mereka 100% kerja di rumah. Jadi mereka duduk di rumah, IT-nya bank, ini adalah mereka kerja dari rumah masing-masing. Nah, mengakibatkan kita ini sekarang punya waktu ekstra. Kenapa di Jakarta itu kalau kita jalan atau di kota besar lainnya lah di Indonesia, mau di Surabaya juga sama kok. Kalau misalnya kita jalan dari rumah mau ke tempat kerja, kita berangkat kerja, itu paling enggak waktu kalau di Surabaya minim sekali dah, itu setengah jam. Kalau di Jakarta mah 1 jam, jadi 2 jam. 2 jam di Jakarta, waktu kebuang buat, transportasi atau traffic berangkat dan pulang kerja, itu normal, 2 jam. Ya silakan ditanya. 2 jam itu rata-rata, itu normal. Ya, malah ada yang 4 jam, kalau rumahnya di Alam Sutras itu kantornya di Sudirman, nah 4 jam itu. Ya 2 jam Iya. pergi, 2 jam pulang ya. Nah, bayangkan 4 jam kebuang waktu di jalan setiap hari. Nah, sekarang kita punya waktu itu, sisa 4 jam. Taruh katalah yang jam ngantornya tetap kita kerja di rumah, tetap mesti ngerjain kantor. Oke, fine. Nah, tapi kan yang 4 jam ini kita ngirit sekarang. Ini ada waktu lebih nih, ekstra 4 jam. Seharusnya kebuang di jalan, sekarang enggak. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang dipakai orang untuk 4 jam ini tadi? Yang saya perhatikan itu adalah mereka kebanyakan ini yang dilakukan. Ya, saya tahu dari mana? Saya tahu dari mana? Saya dan saya punya fakta, saya punya bukti. Ya ini adalah apa? Di Amerika itu ada ribuan emiten yang diperdagangkan, ya. Tapi tidak semuanya crash, hancur gara-gara COVID-19. Ada beberapa saham yang dia justru naik kencang banyak. Contohnya adalah apa? Electronic Arts, terus Activision. Ini mereka ini perusahaan bikin apa? Bikin game, ya. Electronic Arts itu yang bikin FIFA. Terus kemudian Activision itu yang bikin Call of Duty itu, ya. Nah, terus kemudian Blizzard
bagi yang tahu Dota, ya, saya juga demen main Dota, Bapak Ibu, ya. Iya, iya. Ya, walaupun saya nggak juara gitu ya, tapi saya demen itu serinya Warcraft itu saya mulai dari Warcraft 1, 2, 3 sampai Dota itu saya main semua. Diablo saya juga main semua. Ini produksinya Activision. Activision naik kenceng sahamnya, ya. Nah, orang pakai waktunya buat ini, ya. Terus kemudian apalagi? Ini, kenceng juga ini, ya nonton drama Korea, ya. Drama Korea saya enggak seberapa demen, kenapa? Karena saya sempat nonton beberapa, yang dicari apa gitu ya, terlalu dipanjang-panjangkan kalau saya bilang. Hmm. Ya, bangsa urusan yang enggak penting-penting itu adegan-adegan itu kalau dipotongin kayak begitu, maka itu tidak akan mengganggu jalannya cerita gitu. Tapi justru ini dipanjang-panjangin gitu. Misalnya contohnya dia termenung melihat hujan, hujan dipetelengi kayak begini loh, kayak opo gitu ya. Tapi itu ditampilkan di film seri ini, makanya dia bisa sampai serinya panjang gitu ya. Nah, terus apa lagi? Banyak orang, oke, ini Hmm. fenomena menarik sekali, Netflix. Netflix, lihat, ini harga sahamnya itu sudah sempat tembus all time high. Jadi memang pada waktu corona terjadi dia turun sebentar, tapi habis gitu sepanjang corona ini terus naik terus sampai all time high. Dengan kata lain, corona ini malah justru bukan bikin dia tambah tambah hancur, tapi corona ini justru bikin dia ini tambah boom. Banyak sekali pelanggan baru Netflix, ya. Nah, orang menghabiskan waktu buat apa? Buat game, buat nonton drama, buat nonton Netflix. Terus kemudian sosmedan, ya coba lihat, ada orang yang setiap hari, saya juga sosmedan Bapak Ibu, saya juga Facebookan. Tapi yang saya lakukan Facebook itu adalah apa? Saya share segala sesuatu tentang yang ada urusannya sama profesi saya, pasar modal saya share di situ, ya. Nah, tapi kalau lain itu enggak. Saya pokoknya ada berita tentang corona apa segala macam, itu saya skip biasanya, ya. Nah, saya nggak mau lihat, nggak mau ini. Nah, ada orang yang berjam-jam ngabisin waktunya buat apa? Buat Facebookan, Instagram. Konyolnya lagi itu adalah kayak begini, ada yang posting, "Hore, saya tahu sekarang dalam satu onde-onde ini dia ada berapa wijennya ya." Ada tuh kayak begitu ya. Ya, terus kemudian ngitung berapa duri yang ada dalam satu duren. Ini saya demen banget duren, tapi saya enggak pakai Belani ngitungin satu-satu itu berapa durinya itu. Iya. Dan yang terakhir itu adalah saya lihat itu ada fenomena baru, orang di Facebook itu dia seni, Pak Dewa, Pak Iya, Dwi ya, dan teman-teman. Seni apa? Seni nyusun. noto butiran coklat meses di roti itu. Iya. Jadi rapi. Iya, Pak. Ya. Nah, aduh Bapak Ibu ini kalau kalau ini yang kita lakukan, maka kita ini menyia-nyiakan salah satu anugerah Tuhan yang paling berharga dalam hidup kita. Ini sekali dibuang kayak begitu, dia tidak akan pernah kembali. Ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu, banyak orang di sosmed, makanya jangan lihat coronanya. Ya, segala sesuatu yang kita fokus itu akan kelihatannya jadi tambah gede. Kalau kita fokus sama coronanya, maka problem corona ini akan jadi kelihatan tambah gede gitu. Tapi fokus pada apa manfaat yang kita bisa terima. Nah, maka itu yang akan kelihatan jadi tambah gede. Itu yang akan lebih bermanfaat buat kita. Coba lihat ya. Ini kita kalau trading di pasar modal, kita nggak pernah nyari berita itu di Facebook, kita nggak pernah nyari berita itu di Instagram. Kita berusaha untuk ngeriset data sendiri. Kenapa? Karena kita mau tahu sumber berita, sumber data yang sebenar-benarnya. Bapak Ibu, tren corona, korban corona, di beberapa tempat di dunia, hampir di semua ya, yang parah-parah nih saya bilang, itu sudah grafiknya itu sudah flattening, bahkan mulai turun. New York tuh parahnya luar biasa. Pada tingkat tertingginya, itu tiap hari korban meninggal itu ada 800-an. Dan sekarang itu sudah di bawah 300 per tadi malam. Wah, Pak Hari tiap hari
korban meninggalnya 300, parah banget. Itu nggak parah, parah itu 800 1 bulan yang lalu. Nah, dan ini trennya dia turun terus. Saya yakin kalau ini lanjut terus, maka dalam waktu bulan-bulan ke depan ini, itu bahkan sudah turun di bawah 100, bahkan turun lagi di bawah puluhan sudah. Dan akhirnya habis. China, berapa minggu yang lalu, ini Wuhan ini, pesta kembang api besar-besaran. Kenapa? Karena mereka merayakan bebas, sudah bersih, sudah menang lawan corona, COVID-19. Saya yakin kita di Indonesia juga nanti akan gini. Ya, kira-kira mungkin 1 bulan lagi, 2 bulan lagi. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, kita ini punya 2 pilihan. Nanti 2 bulan lagi, ya, kita mau kembali nanti di, apa namanya, kehidupan kita sehari-hari tanpa ada satupun hasil lebih yang kita dapat selama kita di rumah aja. Atau nanti 2 bulan lagi ketika pesta, keberhasilan menang lawan corona itu pasti ada kalau di Indonesia nanti pasti akan selamatan ini, selamatan itu, hore kita sudah terbebas dari corona. Nah, pada saat itu kita mau merayakan terbebas dari corona atau sekaligus kita juga merayakan, saya hari itu, saya punya satu skill baru. Dulunya saya nggak bisa, sekarang ini saya bisa. Nah, itu namanya nasib. Nasib itu ditentukan dari keputusan kita sekarang ini. Apakah kita mau jalan yang ke kiri ini, atau kita mau jalan yang ke kanan. Kalau kita jalan ke kiri, boleh, nggak ngelarang, cuman segala sesuatu keputusan yang kita ambil, itu nanti ada konsekuensinya masing-masing. Ya. Nah, kalau ambil jalan yang kiri, nanti kita akan kembali ke kehidupan kita seperti sebelum corona. Ya, kita berangkat lagi kerja, macet, ngomel lagi, posting, "Oh ini macetnya kayak begini apa segala macam, jalan tolnya macetnya apa gimana," dan segala macam. Posting di sosmed, ya. Kita kembali ke rutinitas sehari-hari tanpa ada satupun nilai lebih yang kita bisa dapat. Atau, ya, dengan kata lain, semua waktu ekstra yang kita dapat ini buang sia-sia, nggak ada nilai tambah apa-apa. Atau kita pilih yang ke kanan. Ya, kita invest waktu, ya, ini tidak bisa dipelajarin ini butuh proses, butuh waktu. Kita punya skill baru sekarang, kita bisa membangun income dalam US dollar dengan cara kerja nyantai dan tidak lagi tergantung sama orang lain. Ya. Nah, kita juga mempersiapkan sekaligus, oke nanti saya pada waktu ini mesti ditoto, apa ya, direncanakan dari awal. Nanti beberapa tahun lagi saya akan pensiun. Pada saat pensiun saya tuh mau kayak apa? Itu sudah mesti diimajinasikan dari sekarang goal-nya dan ini sudah disusun rencananya. Maka nyampe lah nanti ke sana. Jangan pernah berharap bahwa, oh saya akan nanti pokoknya saya nyampe-nya ke sana, tapi nggak bikin rencana apa-apa sama sekali, cuman terus kemudian, itu namanya angan-angan. Bedakan antara bermimpi dengan mempunyai impian, itu adalah 2 hal yang berbeda, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, ya, ini adalah sesi hari ini adalah pengantar dari saya, Ya. ya. Pada sesi yang berikutnya, nanti saya akan perkenalkan materi yang, eee, lain lagi dan, bentar ya. Ini adalah biasanya orang nanya kepada saya itu adalah begini, eee, orang nanya sama saya itu adalah, nih, "Pak Hari, ya, buat trading itu nanti modalnya apa aja?" Gitu. Nah, saya bilang bahwa modalnya itu ada 4, ya. 4 itu adalah 4M. Jangan takut dulu, 4M itu adalah 4 hal yang huruf pertamanya M. Dan ini sekaligus melengkapi daripada 3M saya yang saya tulis di buku saya yang pertama.
Jadi ketika orang nanya ke saya modal yang dibutuhkan nanti kalau kita mau membangun passive income dari pasar modal, ini butuh apa? Nah, di buku saya judulnya Rahasia Bebas Finansial dengan Berinvestasi di Pasar Modal, itu saya tulis 3M. Buku itu diterbitkan tahun 2009, PT Gramedia Pustaka Utama. Nah, dalam kesempatan ini ya saya mau ngupdate juga sekalian. Ya, Ya. sekarang 4M. Kalau dulu 3M, sekarang 4M. Kenapa? Karena buku itu fokusnya hanya terbatas pada bursa saham tok. Sekarang ini peluang investasi ini banyak sekali variasinya macam-macam, ya. Nah, karena itu nomor satu itu adalah market. Maksudnya apa? Kenali dulu marketnya, yang mana yang Anda mau, tujuannya yang mana. Nah, terus kemudian mindset, kemudian money management, dan method. Oke, melalui program Indonesia Belajar ini nanti kita akan bahas semuanya satu-satu. Oke, siap. Luar Oke? biasa, Pak. Ya, Ya, sip. yang hari ini adalah bagaimana kita tidak menyia-nyiakan waktu intinya, Pak ya. Kita Intinya harus begitu. ya memilih aktivitas yang bermanfaat untuk pengembangan diri kita, untuk pengembangan macam-macam yang dalam diri kita ya. Baik itu Benar, membangun sumber income baru untuk kita gitu ya, dengan cara nyantai dari rumah. Nah, benar. pasti dengan hasil penelitian tadi pagi saya juga membaca Facebook, Pak. Saya juga Facebookan juga ini. Iya. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang menurut penelitian itu ada beberapa macam ya. Jadi kayak misalnya tadi yang pertama yang menduduki ranking atas itu searching for COVID-19 ini update. Jadi Mhm, paling-paling sampai pada yang Pak Hari sampaikan tadi ada playing games, terus kemudian nonton film gitu ya, trending yang banyak topiknya yang tuh. trending topiknya ya. Nah, Iya. tadi Pak Hari, karena Pak Hari concern di pasar modal, tadi banyak pengamatan saham-saham yang berhubungan dengan aktivitas gitu, Pak ya? Banyak, Pak. Jadi gini, Ya. da dari kalau kita lihat ya, ini saya bicara di Bursa Amerika. Nah, di Bursa Amerika itu ada variasinya itu banyak sekali, Ya. dan dari situ kita bisa kelihatan. Nomor satu yang, paling tahan itu adalah healthcare, ya Hmm. wajar lah, Ya. ya. Jadi Sesuai perusahaan-perusahaan situasinya, Pak ya? iya iya, Ya. perusahaan-perusahaan seperti Gilead Gilead Science. Gilead Hmm. Science ini yang bikin obat itu, Remdesivir itu. Ya. Katanya itu yang paling saat ini yang paling dinanti-nantikan, berita terakhir sih yang paling terakhir ini adalah memberikan kesembuhan bagi pas 1 minggu orangnya lepas ventilator pulang, Ya. sembuh. Atau Moderna Incorporated. Moderna ini adalah penemunya mRNA 1273. Ini adalah vaksin. Jadi vaksin corona yang paling maju, paling terdepan, yang tinggal selangkah tok. Ini sekarang lagi uji coba human trial. Kalau human trial-nya ini lolos, maka ya sudah, inilah dia vaksinnya nanti, mRNA, Moderna. Nah, ini yang nomor satu, healthcare, Pak Dewa. Ya. Ini yang Ya. boom. Ya. Termasuk Abbott Laboratories, termasuk Pfizer. Ya, Hmm. ini mereka semua berlomba-lomba bikin vaksin, ya, bikin obat. Nah, terus baru yang nomor dua itu adalah discretionary. Discretionary ini adalah retail kayak Amazon. Kenapa? Hmm. Karena orang sekarang nggak bisa belanja lagi keluar, Mas Ya. Dewa. Ya. Ya, jadinya Ya. kalau kebutuhan sehari-harinya pesennya kayak apa ya? Lewat ini, apa Online. namanya? Lewat online pesennya, Ya. itu mau beli telur, mau beli daging apa, ini Amazon Fresh, nanti barangnya dikirim. Nah, terus Ya. kemudian selain discretionary, ya ini tadi hiburan, entertainment, Ya. Netflix, game, Activision, dan lain sebagainya ini. Ya. Kayak Oke. gitu. Ini adalah Ya. yang ya. Ya. Oke, Pak Ari. Pak Ari ada beberapa yang sudah menulis pertanyaan di chat ini, Pak. Oke. Dari Ibu Eli, untuk orang awam yang sama sekali tidak mengerti tentang investasi, dari mana harus mulai dan apa yang perlu disiapkan, Pak? Dari tayangan Indonesia Belajar ini nanti,
Oke. Apa ya? Jadi 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 ya, ya ini bukan pesan sponsor, tapi ya, saya ya. walaupun berbau pesan sponsor, tapi saya bukan pesan sponsor gitu ya. Nah, jadi Ya, nanti saya akan jelaskan modalnya adalah 4M. 4M ini nomor satu itu adalah kenali marketnya. Kenapa saya bilang, kalau dulu saya nggak ada bicara market ini Pak Dewa. Tapi ya, sekarang saya bicara market, harus kenali marketnya. Kenapa? Karena ada banyak sekali praktek yang menurut saya itu tidak etis. Kenapa? Karena mereka di dalam marketing produk investasi ini sudah memainkan mindset orang. Jadi sudah mengolah persepsinya orang. Jadi kalau kita ya, bicara mindset, di dalam mindset ya, itu ada belief system, itu ada persepsi, itu ada sudut pandang, cara pandang dan sebagainya itu kan. Nah, sekarang ya, prakteknya orang-orang ini waduh lihai luar biasa. Ketika mereka jualan layanan, produk apa segala macam, ya mereka bermainnya di situ. Karena itu sebelum mindset-nya diganggu kayak begini, saya harus bilang bahwa nomor satu kenali dulu detailnya itu kayak apa market. Contoh saya ya, bilang, ya emas itu ada dua macam Mas Dewa. ya, Emas ya, emas. ya, Jadi Mas. ada emas yang dijual di toko, kita beli kayak Antam apa segala macam itu toh. Ya, ya, Ya. Terus kemudian ada lagi yang namanya LOCO atau London Commodity. Nah, London Commodity ini adalah kita trading di forex, bursa forex. ya, Apa namanya? Broker, pialang ya, berjangka forex. Mereka ini sudah bermain dalam hal bahwa loko ini adalah salah satu sarana yang paling tepat untuk nabung, untuk jangka panjang, untuk pensiun kita. Aduh, ini ngaconya luar biasa. Ya, ini yang saya di Facebook, di YouTube juga, ini saya bilang jangan pernah lakukan itu. Ya, ya, nah ya, kenapa? Karena itu udah ngawur sak ngawur-ngawurnya. Loko itu adalah leverage gold, Mas Dewa. Jadi dengan ya, kata lain, kita ini transaksi barang yang nilainya 100 kali lipat daripada uang kita. Jadi kalau kita beli loko itu pakai duit senilai 10 juta, maka yang kita ya, tradingkan itu sebetulnya barang yang nilainya adalah 1 miliar. Loh, yang ya, 990 juta lagi duitnya dari mana Pak Ari? Itu diutangin sama liquidity provider melalui pialang berjangka, jadi kita bisa transaksi barang yang nilainya 1 miliar dengan satu modal miliar cuma jadi 10 10 juta. juta. Iya. Lah, Ya, ini kan berarti namanya ya, bukan nabung Mas Dewa, tapi ini adalah kita ini trading dengan leverage. Kalau untuk short term trading saya setuju, tapi kalau untuk nabung bisa diwariskan ke anak cucu, ini nanti yang ya, terjadi adalah pakai duit 10 juta, terus kemudian emasnya turun sedikit, kayak begitu, ini kena margin call. Dan si ya, bapaknya ini sudah ngasih warisan ke anak. Nah ini ya, nomor rekeningnya papa, ini kamu nanti kalau misalnya papa nggak ada, kamu nanti ambil ya duit ini ada emasnya banyak ini, ya papa sudah simpan bertahun-tahun, dibuka sama anaknya, boro-boro bertahun-tahun hasil apa, nggak ada hasil, cuma sisa duitnya 10 juta nggak sampai itu. Nah ini kan ngaco Mas Dewa. Ya, itu bukan nabung namanya. Ya, mana ada nabung pakai dasar duit pinjaman orang. Saya utang sama Mas Dewa, ya kan? Duit itu saya tabung, saya akuin duit saya sendiri, ini kan ngaco nih. Ya. Nah, ini kenali detail-detailnya. Nah, terus kemudian ada lagi sekarang ini ada buahnya ya ampun ya, money game. ya, Termasuk Mas Dewa, ya, sekarang ada beberapa waktu yang lalu itu ada kejadian. Jadi orang invest ya, reksadana, saya tidak sebut namanya ya. Jadi melalui bank resmi nih Mas Dewa, ya plat merah. Saya rasa semua orang juga udah tahu kok. Ya. Apa yang ya, terjadi? Ketika mau tarik duitnya, bodong hilang duitnya, nggak bisa ditarik itu semua. ya, Ya, jadi berita enggak karu-karuan ramenya. Nah, ada yang kayak begitu-begitu. Karena itu ya dipelajari detail saya yang cocok. Bagaimana sekarang tahu? Sekarang, oh ini adalah money game. Ya taunya dari mana money game? Saya akan ya, tunjukkan ciri-cirinya money game itu kayak apa. Jadi Anda tahu, ya.
Bu Eli, siapapun yang mau invest untuk masa depan, ngerti, oke, saya tuh invest barang ini, ya, saya bisa dapatnya apa, risiko saya itu kayak gimana. Iya, iya, Saya rasa itu penting, iya, ya. Baru terus iya. kemudian mindset-nya kayak apa, nah, terus kemudian ngatur manajemen risikonya kayak apa, dan yang paling terakhir sekali, kalau memang benar-benar mau fokus bisa trading nyantai, hasilin profit, kan corona begini kita bisa klik-klik bisa hasilin duit, maka Anda butuh yang satu lagi M yang terakhir, ya ini adalah method. Dan sekarang method ini tidak usah terlalu khawatir, karena method ini kita dibantu sama namanya teknologi baru, namanya AI, Artificial Intelligence. Iya. Ya, ada itu sekarang. Kalau dulu zaman Belum ada, Pak, ya? saya awal-awal kenal Bu Eli, nggak ada. Sekarang ada. Oke, Ya, iya. oke. Oke, terima kasih Pak Fahri. Bu Oke. Eli, mungkin nanti untuk teman-teman juga yang merasa masih awam untuk bagaimana berinvestasi, nanti Pak Hari akan sequel ya, series ya. Ini kita akan series untuk, nah hari ini adalah hari bagaimana membuka pengantar lah ya Pak ya, pengantar untuk menuju ke Ya, apa namanya pasar modal dan lain-lain. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Siva. Mungkin Siva bisa ya, di unmute langsung aja bicara ke Pak Ari ya. Pak Ari ya. Oke. Siva oke. mungkin bisa langsung dibacakan sendiri atau langsung bertanya ke Pak Ari. Halo, Siva? Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa ya, langsung aja Nggak ya. apa, Mas. Dewa, Oke. saya udah baca pertanyaannya Ya, juga. kenapa Bapak memutuskan untuk berinvestasi di saham Amerika? Apakah juga berinvest di Forex atau cryptocurrency juga? Iya, ini adalah materi kita minggu depan. Oke. Ya, pada next Indonesia belajar ya. Oke, Ya. saya jawab aja singkat sekarang ya, Ya. karena ini adalah yang paling cocok sama goal saya. Ya. Ya, ini nomor satu. Nomor dua, ini adalah yang paling cocok sama karakter saya. Ya. Ya. Nomor tiga adalah ini yang paling cocok sama jantung saya. Ya, nomor satu gini, Forex itu adalah di antara semua market mulai dari saham, crude oil, emas, apa segala macam. Jadi Forex si perdagangan di pialang berjangka Forex, ya, ini Ya. adalah yang leverage-nya paling tinggi, Mas Dewa. Ya. Ya, apa itu leverage? Leverage itu seperti yang tadi saya bilang, saya punya duit 10 juta, yang saya transaksikan barang yang nilainya 100 kali lipat atau 1 miliar. Ini mending loh, Pak. Ya. Saya bilang, leverage 100 banding 1, ini hanyalah bagi eh, pialang berjangka yang resmi terdaftar di Bapepti. Kalau pialang berjangkanya tidak terdaftar di Bapepti, ya, jadi saya nggak tahu dari Rusia, dari mana-mana gitu ya, itu ada yang kasih leverage 400 banding 1, Mas Dewa. Jadi 400 kali lipat. Ya. Mas Dewa transaksi barang modal 10 juta tapi beli barang yang nilainya 4 miliar. Inilah cuman goyang sedikit aja di charge itu cuma 0,25% turun, tung, itu sudah langsung kena margin call itu sudah langsung di close paksa itu. Nah, Hmm. jadi dengan kata lain, ini yang semakin tinggi leverage, berarti risiko kita juga terleverage sebesar itu. Nah, Oke. karena itu, bagi pemula, saran saya adalah mulailah dari instrumen yang tidak ada leverage-nya dulu. Dan itu adalah saham, by default itu adalah saham. Ya, kalau Oke. emas, maka emas yang di toko emas. Nah, tapi kenapa Ya. kok saya enggak investasi di emas saja, yang toko emas itu? Ya, karena emas ini dia adalah barang yang tidak berkembang nilainya sebetulnya. Dari dulu Hmm. kalau kita beli emas kita beli emas 500 gram, dari zaman dahulu kala sampai sekarang, ya tetap emasnya pancet 500 gram loh Mas Dewa, dia nggak akan Ya. nambah tuh. Ya. Ya.
nilainya naik gara-gara apa? Gara-gara nilai mata uangnya turun itu tok aja sebenarnya. Ya kan? Tapi kalau Ya. kita invest di satu saham perusahaan, misalnya kita beli sahamnya Microsoft misalnya. Microsoft tuh dulu karyawannya masih 1.000 orang. Gila-gila dahsyat dah karu-karuan. Ini sekarang karyawannya sudah ratusan ribu, puluhan ribu, ratusan ribu, dan cabangnya sudah di seluruh dunia ada kayak begitu. Ya. Ya, dia udah bertumbuh puluhan kali lipat, Mas Dewa, Ya. kayak gitu. Oke. Ya, Oke, Pak Ari. yuk. Siva udah jelas ya. Tunggu edisi minggu depan. Detailnya nanti ya minggu depan ya. Detail minggu Saya depan akan ya. bahas semua ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Dwi juga, Pak Lukman juga udah masuk. Ini sebenarnya intinya sama sih. Kalau dari Pak Dwi, Pak Ari dalam kondisi serba tidak pasti sekarang ini, mayoritas orang lebih cenderung menghemat uang untuk bisa bertahan hidup dulu sembari nunggu dan berharap kondisi akan kembali normal. Banyak orang sangat bingung bagaimana memanfaatkan atau tepatnya menginvestasikan waktunya untuk belajar hal baru dan bagaimana uangnya karena berpikir juga nih, kira-kira saya masih akan gajian nggak ya? Gitu. Terus saya sambung langsung aja dari pertanyaan Pak Lukman, Pak Ari, apakah tepat untuk berinvestasi saat ini? Dikarenakan pasar sangat tidak stabil, support dan resisten tidak bisa jadi acuan gitu. Jadi apakah kita harus memilih investasi saham yang under value? Oh ini kayaknya trader juga nih. Atau follow trend saham yang berpotensi naik? Sekalian dijawab ya, waktunya kita soalnya agak terbatas nih Pak Ari. Dari Pak Ya, Dwi dan oke. Pak Lukman. Oke, jadi gini. Ya. Nah, berhemat itu udah jelas Pak Dwi berhemat. Ya. Nah, Ya. tapi berhemat toh, sampai kapan kita bisa berhemat sebenarnya? Ya, ini adalah pertanyaan yang sama tipenya. Saya ini dulu Bu Eli, saya pernah diundang seminar, ya Bu ya, di Bali. Itu saya dapat pertanyaan juga mirip kayak begini gitu. Ya, Pak Hari, saya 2 bulan lagi, bulan depan nih saya mau pensiun Pak Hari. Gimana caranya supaya saya nanti bulan depan ini saya bisa menghasilkan uang yang sama seperti sebelum saya pensiun? Cuman 1 bulan toh, Pak Dewa, saya dikasih Ya. waktu untuk recover dia punya income. Nih kalau orang pensiun itu kan dia punya gaji langsung drop cuma sisa 30%-nya. Lah 70%-nya terus gimana? 1 bulan depan maknyus sulapan gitu langsung jadi. Nggak bisa, ya. Kenapa? Karena lihat ini kata-katanya ini ya, si Om. Si Om nih ngetop banget loh nih, ya. Iya, Pak. Kalau sekarang itu ada orang yang bisa duduk teduh gitu, ya, di dalam naungan pohon gede, itu tidak lain adalah karena ada orang yang bertahun-tahun yang lalu itu nanam pohon di tempat itu. Artinya adalah apa? Adalah ya jangan terus kemudian, waduh, saya ini tidak ada uang. Ya kalau terus mikir kayak begitu ya dan sampai kapanpun juga akan kondisinya begini terus gitu. Ya. Nah karena itu sembari kita berhemat, ya, kita tetap mesti mikir jangka panjangnya seperti apa. Nah, gimana pun juga, wah enggak ada, dia diada-adakan ya, mulai sekarang diatur mana pengeluaran yang enggak semestinya harus dilakukan. Ya, ini sudah Tuhan tuh ngajarin ke kita sekarang bahwa kita ini mesti harus lebih selektif. Ya, nah, banyak orang sekarang bilang enggak ada waktu ya langganan Netflix bisa, enggak ada duit, ya. Tapi beli game baru bisa. Salah satu yang saham yang juga kenceng naik di Amerika, Mas Dewa, itu Ya. adalah Microsoft. Ya. Kenapa? Karena Microsoft ini dia punya ini apa namanya benar-benar enggak masuk akal, tapi kenyataan. Dia penjualan Xbox-nya, Xbox, masa ampun. Ya. Xbox ini dia tertinggi. Jadi dibandingkan tahun sebelumnya, dia mengalami pelonjakan kenaikan penjualan Xbox. Dan tuh kok Xbox bisa ya bilang enggak ada Ya. duit kan gitu kan. Ya. Nah, di Indonesia juga ya penjualan ini termasuk ya dibandingkan sebelum-sebelumnya karena mumpung. Dulu enggak ada waktu buat main, sekarang ada waktu buat main katanya gitu. Iya. Oke. Nah, Oke. Pak Lukman sekarang. Ya,
Pak Lukman. Ya. Justru di saat-saat seperti inilah tercipta peluang langka yang peluang itu hanya terjadi 10 tahun baru dapat 1 kali. Dan saya akan tunjukkan data statistiknya, buktinya bahwa peluang ini hanya ada tercipta 1 kali dalam 1 dasawarsa. Itu nanti di pertemuan yang akan datang. Nah, caranya gimana? Wis nggak usah belajar super resistant, nggak usah belajar technical analysis, nggak usah belajar. Bu Eli kalau mau cuma buat jangka panjang aja, wis nggak atik itu semua yang nanti method yang M yang keempat pun nggak dibutuhkan itu sebenarnya. M yang keempat itu hanya dibutuhkan memang benar-benar fokus niat mau invest. Ya, nanti saya kasih 1 instrumen. Udah pokoknya nabung, nyelenginnya itu nabungnya di barang yang ini terus. Nanti lihat 10 tahun lagi nanti adalah punya warisan yang lumayan buat anak cucu itu nanti. Dan saya ini bukan money game, saya enggak, ini resmi semua barang genah semua ya, barang yang memang betul-betul resmi diperdagangkan dan legal, 100% legal, 100% legal. Namanya adalah ETF. Nanti saya jelasin ya minggu depan. Oke, Pak. Pak Lukman, Pak Dwi sudah terjawab ya, semoga. Dan ini waktunya kita udah habis, Pak Ari. Tanpa terasa, terasa cepat banget. Tapi masih jangan khawatir untuk Bapak Ibu, karena minggu depan Pak Ari akan melanjutkan penjelasan mengenai bagaimana sih kita tidak menyia-nyiakan waktu, memanfaatkan waktu sekarang untuk membangun sumber income dari nyantai kerja dari rumah gitu ya, Pak Ari ya. Ya, siap. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang udah bertanya dan kita segera tutup, Pak Ari. Kita jumpa lagi minggu depan, tapi sebelumnya kita akan foto dulu, Pak Ari. Oh, foto dulu ya, oke. Ya, foto dulu. Mungkin bisa di-unmute biar agak rame suaranya, mic-nya. Terima kasih, Pak Hari. Terima kasih, Pak Hari. Terima kasih, Pak Hari. Ada Pak Evan juga di Terima sini. kasih. Ya, kita akan foto bersama. Foto bersama masing-masing itunya aktifin kamera. Ya, aktifin kameranya. Belum pakai baju dulu. Pak Ari background-nya tadi bagus, Pak Ari. Oh iya. Bentar. 500 gram. Oke. Rana mungkin di direct, Rana. Oke ya, Pak. Oh ya, oke. Oke. Boleh dibuka dulu semua kameranya. Ini masih banyak yang belum buka kamera nih, malu-malu. Baru bangun tidur. Iya, kayaknya ya Pak, masih. Udah kelar. Oke. Oke, udah buka kamera semua. Ada beberapa yang belum, nggak apa-apa ya. Oke. Senyum ya semuanya. Hitung 1, 2, 3. Oke, udah aja. Sekali lagi. Ya. Oke, boleh. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Pak Hari. Terima kasih, Pak Pak Hari, Hari. terima kasih. Sampai ketemu minggu Oke, depan, thank you. teman-teman semuanya. Ya, Salam sukses luar biasa. ditunggu minggu depan.